Karena menyenangkan juga sebenarnya menjadi KPU. Saya Menyenangkan? sangat menyenangkan. Yang paling sedih itu adalah ketika kita melihat kami di kabupaten kota harus melihat anggota kita yang terdepan itu meninggal. Makassar itu satu-satunya kota di dunia malah ya yang pernah ada pemilihan tapi yang menang bukan manusia. Kota kosong. Iya, tapi kota kosong. Iya. Ketika ada upaya yang kelihatannya mencoba melakukan dominasi dan monopoli, maka itu akan menjadi musuh bersama otomatis. Ada rasa bahwa jangan memaksakan kehendak. Pemilu yang kemarin itu paling barbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di episodenya podcast Portal Media kali ini. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol. Saya berhasil mengundang salah satu mantan KPU Makassar. Iya mantan. Dia KPU periode sebelum yang ini. Ada Kakak Endang Sari. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Kakak. Saya lagi tunggu-tunggu siapa tahu ada potong lagi ini. Alhamdulillah. Kakak setelah dari KPU sibuk apa sekarang? Kembali ke kampus. Mengajar lagi. Back to basic. Masih. Tapi kalau saya perhatikan karena saya sempat waktu off cam tadi saya cerita sama kita. Kita ternyata ke daerah juga sempat ngobrol-ngobrol sama KPU yang sekarang. KPU daerah. KPU daerah. Iya. KPU itu ngobrol terkait dengan program terkait dengan peningkatan kapasitas SDM. Jadi waktu itu diundang oleh KPU daerah untuk menyampaikan hal-hal pengalaman yang 5 tahun yang kemarin. Jadi bagaimana Makassar waktu itu. Jadi saya itu kemarin sempat keliling daerah Kakak. Ada 7 kota yang kami sambangi, ketemu sama teman-teman komisioner. Sebagai media kan kita ketemu kan. Saya tuh ditemui sampai jam 12 malam Kakak. saya diterima di Sengkang tuh. Di Wajo tuh saya 12 malam ketemu sama komisioner loh. Jam 12 malam. Cuman kan kalau kita swasta begini kan mikir, di atas jam 5 kadang-kadang tuh ditemui. Itu sudah bukan jam kantor ya. Bukan jam 7 ditemui. Memang begitu Kak kerjanya komisioner? Iya, jadi tidak ada jam kerja dan tidak ada hari kerja, tidak ada hari libur. Semuanya hari kalender. Nah, begini paling pertanyaannya, susahkah jadi anggota KPU itu Kakak? Sebenarnya tidak susah. Tidak susah. Selama kita jalani dengan kita enjoy dengan pekerjaan itu. Karena menyenangkan juga sebenarnya menjadi KPU. Saya sangat menyenangkan. Oh, menyenangkan. Iya. Lanjut kalau menyenangkan tuh. Iya, karena adrenalin kita dipacu terus-menerus untuk berhadapan dengan masalah. Jadi yang paling berkesan ya selama saya 5 tahun di KPU itu adalah setiap hari kita harus bergelut dengan masalah dan kita harus mencari jalan keluar dengan cepat. Kita harus keluar dari masalah itu. Bagaimana caranya? Itulah yang kemudian membuat kita setiap hari bertumbuh. Kemarin di periode lalu tuh apa tantangan paling besarnya komisioner yang kemarin? Wah, banyak sekali. Satu yang menurut atau begini, adakah tantangan itu yang kita sampai bilang, ampun mak jadi anggota KPU? Ini yang paling sedih. Yang paling sedih dulu ya. Oh ya, sedih. Yang paling sedih dulu ya. Yang paling sedih itu adalah ketika kita melihat kami di kabupaten kota harus melihat anggota kita yang terdepan itu meninggal. Itu bikin saya trauma terus terang. Bahwa ternyata kerja di sini tidak bisa asal, kita memang harus punya perencanaan yang matang. Kita harus siap dengan segala situasi dan kita bertanggung jawab terhadap semua orang yang bekerja bersama kita. Dan ada 2 momen yang bikin emosi saya sangat terkuras dalam hal ini. Psikologi saya sangat trauma ketika kemudian harus datang ke rumah tugas kami KPPS di pemilu 2019. Ada 6 orang yang meninggal. Kemudian COVID, kami harus melaksanakan pilkada di tengah situasi COVID. Dan itu ada 5 orang yang meninggal waktu itu. Dan itu bikin saya tidak bisa lupa KPU. Dan itu mengajarkan hal baru tentang apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab.
Kita merasa itu tanggung jawab tak kah? Mereka bekerja untuk kita dan kita pimpinan mereka di tingkat kota. KPU itu mempekerjakan 75 orang, Makassar ya. 5 orang per kecamatan. Di Makassar ada 15 kecamatan, berarti ada 75 orang PPK. Mereka kerja 15 bulan, 18 bulan. Kemudian ada PPS, 3 orang per kelurahan, dikali 153 kelurahan ada 459. Kemudian ada petugas pemutakhiran data pemilih yang bekerja setiap orang satu TPS. Kita ada hampir 4.000 TPS. Ada hampir 4.000 orang yang bekerja bersama kita di tingkat pemutakhiran data pemilih di tingkat itu. Kemudian menjelang pemilu kita mempekerjakan 9 orang kali berapa jumlah TPS. Jadi sekitar 24.000 KPPS, dan mereka bekerja untuk menyukseskan pemilu dan menjadi garda terdepan. Kita sih di tingkatan kota menunggu, berkoordinasi, kemudian melakukan asistensi, supervisi kepada kerja-kerja mereka. Tetapi yang melayani pemilih, menjalankan tugas-tugas pemilu yang sebenarnya, mereka yang berhadapan langsung dengan pemilih. Mereka yang menjadi garda terdepan melaksanakan pemilu di tingkatan mereka masing-masing. Itu tanggung jawab siapa? Itu tanggung jawab komisioner. Kita sesuai dengan tingkatan yang kita lakukan. Jadi itu yang bikin sedih sebenarnya. Sehingga kemudian saya khususnya karena memang waktu itu saya ampuh juga divisi SDM ya. Perencanaan tidak boleh asal. Kita bicara soal orang-orang yang akan bekerja dengan kita. Kemudian kita bekerja dengan banyak sekali orang yang harus menjadi tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, pengalaman yang lain yang saya rasa di KPU adalah ya KPU itu kan lembaga publik ya. Kita ini representasi publik. Maka ini punyanya publik dong. Betul. Ini bukan punyanya satu lembaga atau punya satu organisasi atau satu kelompok saja. Tapi ini punya bersama. KPU itu kalau kita telusuri kenapa dia ada, ini representasi publik. Maka ya atasan kita adalah publik. Seharusnya atasan kita adalah publik. Apa yang menjadi kepentingan publik itu di atas segalanya. Nah, maka kemudian dalam setiap tahapan yang kita jalankan itu harus mengacu pada bagaimana publik puas dengan kerja kita. Nah, itu tantangannya, sehingga bagaimana saya selalu pegang waktu itu ketika menjadi komisioner di Kota Makassar, bahwa tugas KPU itu sebenarnya hanya 3 tugas KPU. Kenapa kita ada? Yang pertama, melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang kedua, memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta pemilu. Sama, tidak boleh berbeda, harus seadil mungkin. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kemurnian suara rakyat. Karena tugas kita memang hanya itu. Bagaimana suara yang diberikan di TPS, itu yang kita tetapkan sampai di tingkat tertinggi nantinya. Jadi tugas kita mengawal agar suara itu tetap murni, tidak diapa-apai di tengah jalan. Itu pertaruhan kerja kita. 3 tugas ini. Dan yang kita bilang tadi menyenangkan itu, KPU itu menyenangkan, tapi kok sedih sekali. Makanya dimulai dengan sedih, karena senangnya adalah kita berinteraksi dengan banyak orang. Kita setiap hari bertumbuh dengan masalah, dan kemudian kita masuk tentu sudah berbeda ketika kita keluar. Selama 5 tahun ditempa masalah, kita dikoyak-koyak dengan masalah hampir tiap hari. Tentu kita sudah terbiasa dengan bagaimana mencari jalan keluar. Jadi anggapan bahwa KPU itu hanya bekerja 5 tahun sekali juga salah. Sebenarnya tidak, karena tugas pertama tadi melayani pemilih menggunakan hak pilihnya itu berlangsung terus-menerus. Ketika kita buka catatan terkait dengan partisipasi pemilih, ada banyak PR yang menjadi bengkalai kan. Betul. Yang pertama, khusus Makassar ya, angka partisipasi pemilih kita khususnya di pilkada itu tidak pernah mencapai 60%. Mulai dari 2009, 2013, tidak pernah sampai 60%. 2018, kemudian 2020, dan ini pertaruhannya 2024 ini ya. Nah, sampai di 2020 kemarin dengan berbagai kondisi, Makassar tidak pernah mencapai 60%. Saya tanya paling. Apa yang menurut sebagai mantan komisioner KPU itu, apa yang menurut belum dilakukan untuk meningkatkan partisipasi ini? Sebenarnya semua sudah dilakukan. Hampir semua. Kita ini membagi beban kerja ini ke tadi berapa kepala? 75 orang PPK. 459 PPS, kemudian KPPS ada 24.000. Waktu di zamannya kami, konsentrasi kita adalah memaksimalkan kerja rantai SDM.
SDM ini harus bekerja, selnya harus bekerja, dan itu harus menjangkau pemilih sejauh-jauhnya, seluas-luasnya. Hanya memang kita berhadapan dengan situasi karakteristik Makassar yang berbeda dengan daerah lain. Dinamika politiknya, karakteristik masyarakatnya, kondisi sosial historisnya, budayanya. Makassar itu unik. Yang pertama, makanya kenapa saya sangat menikmati menjadi komisioner KPU Makassar. Kosakatanya pakai menyenangkan tadi. Menyenangkan dan unik ya. Yang pertama, Makassar itu satu-satunya kota di dunia malah ya yang pernah ada pemilihan tapi yang menang bukan manusia. Kota kosong. Iya, tapi kota kosong. Itu satu-satunya kejadian di dunia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, satu-satunya kejadian ini. Ada apa dengan pemilih Makassar sampai mereka kemudian menjatuhkan pilihannya seperti itu? Itu kan satu pertanyaan yang sampai hari ini masih diteliti. Itu sebenarnya pertanyaan selanjutnya sebenarnya setelah kita jelaskan ini, kan kita akademisi juga nih. Menurut apa? Nah makanya ini yang sebenarnya juga selama 5 tahun saya cari apa sih sebenarnya. Nah kemudian yang kedua karakteristik ya, secara karakteristik. Kemudian yang kedua Makassar ya, untuk partisipasi pemilih. Angka partisipasi pemilih kita tidak pernah sampai 60%. Betul. Nah, kita tahu 2013 itu Pilkada Makassar 2013 kurang ramai apa? Waktu itu 10 pasang. Betul. Berbagai etnis, multi etnis, bahkan Tionghoa ada yang menjadi representasi. Betul. Kemudian dari suku Makassar, suku Bugis. Waktu itu kandidat perempuan saja ada 3 waktu itu. Iya. Kemudian ada ustadznya, ada PNS-nya, ASN, PNS, teknokrat juga, teknokratnya ada, politisinya apalagi. Semua hampir semua terrepresentasi dari calon waktu itu. Tapi kan angka partisipasi ternyata tidak sampai 60%. Kemudian di 2018 kita tahu situasi Pilkada Makassar 2018 kan sorotan. Hanya ada 1 calon melawan kota kosong waktu itu. Dan ternyata angka partisipasi tidak sampai 60% juga waktu itu dengan kemenangan kota kosong. Oke. Kemudian itu dua fakta ya. Kami uji cobalah di 2020 kita pengulangan lagi. Kita mulai lagi pilkada 4 calon kali ini. 4 calon waktu itu, situasinya COVID. Angka partisipasi ternyata memang tidak sampai masih stagnan di 59,60%. Nah, setelah itu langkah pertama ya yang waktu itu saya ambil adalah kita kumpul PPK dan PPS. Saya kumpul PPK dan PPS, divisi sosialisasi dan SDM. Kemudian kita tanya satu persatu apa kendalanya sebenarnya ini. Mereka kan perwakilan dari kecamatan dan kelurahannya masing-masing. Apa sih sebenarnya kendala angka partisipasi tidak naik? Sebenarnya makanya kita sedang mengulik apa sebenarnya yang menjadi persoalan. Ternyata memang Makassar tidak sederhana. Di setiap kecamatan itu dinamikanya berbeda. Jadi misalnya di daerah setelah saya pelajari data sudah keluar, data angka partisipasi pemilih sudah keluar. 3 kelurahan dengan angka partisipasi terendah itu diwakili oleh karakteristik khusus. Yang pertama, angka partisipasi terendah di Kelurahan Ende yang ada di Pasar Sentral sini. Kemudian yang kedua adalah Kelurahan Daya. Pasar Daya dan terminal di situ. Kemudian yang ketiga adalah Kelurahan Masale, wilayah Panakukang. Nah, tiga kelurahan ini kan karakteristiknya sama. Pasar ekonomi, pusat bisnis, pusat pertokoan, pusat sentra bisnis dan ekonomi, seperti itu. Oke, selesai. Kemudian angka partisipasi tinggi ada di mana? Waktu itu kita buka data, angka partisipasi ada di Lakang, Kecamatan Talo, sebuah pulau kecil di mana angka partisipasinya hampir 90%. Oke, berarti situasinya kemudian yang kedua Untia di daerah Biringkana ya. Sama karakteristiknya juga. Padahal Daya kan, dekat-dekat Daya, Biringkana ya kan? Iya, tapi agak jauh sih kalau Untia di pinggir-pinggir. Iya. Nah, Untia di situ angka partisipasi juga cukup tinggi. Kemudian yang ketiga kemarin itu yang tertinggi apa ya? Saya lupa yang ketiganya. Intinya karakteristiknya sama di daerah slum area. Kemudian kita tahu di daerah itu tidak terlalu kepadatannya tidak terlalu tinggi. Kemudian kita periksa dari sisi aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, kita dapatkan fakta-fakta seperti itu. Jadi ada fakta seperti itu dari data yang kita baca. Kemudian kita urai lagi. Tadi 3 besar ya. Nah, sekarang 10 besar
kelurahan dengan angka partisipasi terendah. Kita lihat, kita buka datanya semua pada saat itu. Nah, penyumbang 70% dari 10 kelurahan tersebut itu adalah Kelurahan Wajo dan Kecamatan Wajo dan Kecamatan Ujung Pandang. Daerah sini. Iya. Dekat-dekat kota. Dekat-dekat kota, pusat bisnis lagi. Itu. Nah, kami buka lagi ke PPK PPS-nya, ada apa di sana pada saat itu. Yang pertama, warganya tidak tertib administrasi. Alasannya kenapa tidak tertib administrasi? Di daerah-daerah pusat pertokoan banyak yang kemudian mengambil KTP daerah situ hanya untuk kepentingan bisnis, tapi tidak tinggal di situ. Tapi secara administrasi mereka adalah penduduk situ, tapi tidak tinggal di situ. Ya, jadi ambil KTP-nya untuk kepentingan bisnisnya saja. Kemudian yang kedua, pada saat pendataan pemilih di beberapa wilayah susah sekali ditemui, di perumahan mewah, kemudian di perumahan dengan karakteristik etnis tertentu, misalnya itu juga susah sekali ditembus. Itu selalu kami dapati masalah ketika proses pemutahiran data pemilih. Nah, kemudian situasi yang lain kami periksa, ya itu karakteristik yang pusat bisnis tadi. Nah, daerah kedua yang diwakili adalah ternyata di sektor pendidikan dengan wilayah yang banyak tempat pendidikannya di daerah sekitar Manuruki, kemudian di daerah sekitar Panakukang, di lingkungan kampus, kemudian daerah Tamalan Rea, di mana kampus-kampus besar di situ ada, dan kemudian mahasiswa. Ada banyak sekali mahasiswa di situ, dan kita tahu mereka sangat tidak tertib dengan administrasi kependudukan. Nah, ini kemudian mengerucut juga waktu itu hasil FGD kami bahwa ya memang persoalan administrasi. Sehingga kemudian ketika kita melakukan pendataan, maka data pemilihnya susah untuk akurat. Karena pertama susah ditemui, kemudian orang-orangnya sudah tidak ada, kemudian banyak yang memang nitip di KK, mereka nitip jadi misalnya mereka ngekos, mereka nitip menjadi bagian dari penduduk di situ, di ibu kosnya. Berarti obrolan kopiku selama ini dengan beberapa orang tuh semakin mewah, kompleks, semakin kecil orang-orang yang pergi mencoblos ini ceritanya. Sebenarnya nggak bisa di generalisir juga. Ada karakteristik tertentu yang memang menganggap bahwa proses pemilih itu tidak penting. Pilkada itu tidak penting, lebih penting pergi liburan misalnya. Itu masih ada anggapan seperti itu, walaupun tidak semuanya ya. Kan libur kan, kalau saya tidak salah, libur berapa hari itu kan. Hari pemilu dan pilkada itu selalu libur. Jadi mereka jauh-jauh hari sudah merencanakan, wah ini hari libur nih, berarti mereka akan keluar kota. Mereka tidak ikut pemilu. Saya ini tadi tertarik tuh persoalan yang jadi sorotan itu bahwa kota kosong menang dibandingkan calonnya. Waktu itu kalau saya tidak salah Pak Api sama Cicu kalau tidak salah ingat. Nah ini pertanyaanku ini Kakak. Berarti ada orang yang sengaja pergi ke TPS, sengaja dia pergi ke TPS untuk coblos itu kota kosong. Kalau kita lihat dari data ya, data waktu itu bahwa memang suara yang memilih kota kosong lebih banyak daripada kandidat yang ada. Nah, kalau menjawab ini tentu tidak bisa overgeneralisir lagi karena masing-masing sudut pandang punya argumennya masing-masing. Ada yang mengatakan begini, hasil penelitian ya, yang menyebutkan bahwa kalau dilihat dari sudut pandang historis, katanya Makassar itu adalah daerah yang sejak abad ke-14 adalah bandar dagang paling ramai sedunia Indonesia Timur waktu itu. Di Indonesia Timur, nah menjadi tempat di mana setiap orang akan datang berniaga di sini. Nah, karakteristik masyarakat yang tumbuh dengan situasi dagang niaga seperti itu, kota niaga seperti itu biasanya terbuka. Nah, yang paling tidak disukai oleh masyarakat dengan karakteristik kota niaga adalah dominasi dan monopoli. Itu kan hukum pasar ya. Ketika ada upaya yang kelihatannya mencoba melakukan dominasi dan monopoli, maka itu akan menjadi musuh bersama otomatis. Ada rasa bahwa jangan memaksakan kehendak, kemudian memaksakan orang untuk ikut. Ini penelitian ya. Ini hasil penelitian ya. Ini hasil penelitian. Secara karakteristik histori seperti itu. Jadi masyarakat ini terbuka. Masyarakat kita terbuka dan dengan logika niaga, logika pasar, mereka hukum pasar itu mengatakan bahwa jangan ada dominasi dan jangan ada monopoli. Biarkan kompetisi berjalan dengan fair. Nah, bagi mereka melihat pada waktu itu ketika ada kandidat yang didiskualifikasi di tengah jalan, maka
upaya itu terbaca oleh sebagian masyarakat. Ada rasa tidak adil. Ada rasa yang tumbuh secara tidak langsung oleh masyarakat yang mereka berdasarkan hasil tafsirannya pada situasi yang terjadi. Mungkin tidak seperti itu, tapi ternyata tafsir mereka seperti itu. Ini memantik kelompok-kelompok yang mungkin selama ini memilih mengambil jarak dari politik, kemudian datang untuk menunjukkan mereka memilih itu sebagai kritik terhadap sistem yang sedang berjalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara sosiologis, Makassar adalah kota di mana kita tahu kan, Makassar dan berpengaruh ke Sulsel bahwa kota dan provinsi ini tidak pernah ada dominasi elit. Kita coba dibandingkan dengan provinsi lain, dibandingkan dengan kota lain. Elit itu tumbuh terus-menerus, tidak ada yang sampai berkuasa 20 tahun, 30 tahun. Tidak ada, paling banyak jatahnya adalah 2 periode. Setelah itu selesai. Ada akan tumbuh, akan muncul lagi elit baru yang keluarga besar yang kita kenal pun itu mereka kan tidak bisa bertahan di atas 2 periode. Mereka nah, situasi sosiologi seperti ini itu secara tidak langsung itu terawat di masyarakat kita, bahwa mereka terbuka, tidak ada boleh kooptasi kekuasaan yang kemudian terlalu besar dan kemudian mempengaruhi sistem politik di kota. Makassar itu kota yang terbuka, kota metropolitan yang terbuka, yang kemudian memungkinkan siapapun bisa berkontestasi selama fair. Kemudian yang ketiga, Makassar itu adalah kota di mana politik identitas tidak mempan. Kurang apa Makassar kalau misalnya dibandingkan kurang apa politik identitas bermain dalam berbagai pilkada kita, khususnya suku misalnya ya. Tapi kan kita tidak pernah serius kota Jakarta misalnya pada saat itu, karena memang ternyata karakteristik historis, sosiologis, kemudian secara budaya, masyarakat kita tidak peduli dengan latar belakang seperti itu, tetapi kemudian mereka melihat pada gagasan apa yang dibawa. Jadi kalau ada calon yang mau memainkan isu itu tidak akan mempan, karena Makassar ini kota terbuka. Secara mental masyarakat Makassar tuh udah. Bukan itu yang menjadi perdebatannya. Bolehkah saya bilang bahwa masyarakat Makassar rasional? Sangat rasional. Masyarakat yang tumbuh dengan kota dagang itu sangat rasional. Maka kemudian masyarakat yang sangat rasional tidak akan mempan dengan praktek politik identitas ketika itu diberlakukan. Saya kira banyak fakta yang mengkonfirmasi itu, bahwa elit datang dan pergi, dan elit-elit yang ternyata berjaya di Makassar adalah sebenarnya mereka tidak mempan dengan politik identitas, dengan berbagai latar belakang identitas. Tadi sudah dijelaskan masalah sosiologinya dan segala macam. Waktu saya undang Kak Saiful Jihad di sini, pembicaraan saya seru sekali waktu itu. Salah satu pembicaraanku adalah money politik waktu itu. Saya tanya sebenarnya yang mana keduluan ini persoalan money politik. Tapi sebelum saya bertanya, ada anggapan yang mengatakan bahwa pemilu terakhir kemarin 2024 adalah pemilu paling brutal yang pernah terjadi. Saya berusaha cari kosakata di luar brutal ini sebenarnya. Cuman kayaknya Nah, terus terang banyak, karena di meja ini banyak politisi yang hadir. Saya tanyakan juga fair-fair saja saya tanya. Saya tanya deh sekarang sama mantan anggota KPU, mantan komisioner KPU yang bekerja 2 bulan, yang selesai bekerja 2 bulan sebelum pemilu. Jadi jauh sebelumnya ini sudah bekerja untuk pemilu, terus tahapan. Nah, terus ternyata bukan diganti, memang sudah habis waktunya. Nah, apakah setuju Ki bahwa pemilu kemarin itu adalah pemilu paling brutal? Saya mau nanya lanjutannya nih ceritanya. Pemilu yang kemarin itu paling barbar. Saya lain ke bertanya ini barbar ini kata-kataku. Boleh barbar tuh. Karena dan itu pengamatan tak benar ya? Iya, tidak ada lagi sirine pace di masyarakat kita yang bagi kita masyarakat Bugis Makassar kan menerima uang itu untuk membeli suara, menentukan pilihan kita itu kan ibaratnya itu bagian dari siri kita kan. Suara kita seperti itu. Tapi kan ya memang tragis sekali kalau kita lihat situasi kemarin. Saya memantau malam pemilu, saya memantau banyak grup WhatsApp dan di grup WhatsApp itu kita lihat betapa masyarakatnya begitu menganggap bahwa lelucon, memang sekedar lelucon, tapi itu bikin miris kita karena adakah pertanyaan, ada mikah malam ini? Sudah dapat mikah di kompleks tak dapat berapa? Bisa itu jadi perbandingan di banyak grup WhatsApp waktu malam itu. Jadi di kompleks kok ada beredar
Sudah kita di kompleks ada Mika. Kenapa saya di kompleks kok belum? Jadi ini di tempat publik loh, karena WhatsApp itu dilihat oleh banyak orang. Itu di malam pemilu aktivitas seperti itu. Nah, memang fenomena ini sudah kami dapatkan ketika pemilu Pilkada 2020 ya. Waktu itu kan kita evaluasi besar nih setelah kita laksanakan Pilkada. Kita selain partisipasi pemilih, nah itu juga tadi dari beberapa yang saya jelaskan, soal administrasi, soal budaya, soal pemutahiran data pada saat itu yang tidak bisa akurat yang kita dapatkan. Memang ada juga situasi di kecamatan-kecamatan tertentu dengan karakteristik masyarakat perkotaan yang sangat kental, masyarakatnya mengkonsolidasikan diri untuk tidak datang ke TPS karena tidak dapat money politik. Sengaja. Iya, sengaja berkumpul. Iya, jadi diorganisir ini. Iya, terorganisir untuk golput. Widih. Tragis kan? Jadi kami dapatkan situasinya waktu itu mereka tidak datang ke TPS karena memang katanya informasi yang beredar yang didapatkan oleh penyelenggara kami di tingkat kelurahan waktu itu adalah ada tim sukses yang datang ke kelompok-kelompok masyarakat tertentu, kemudian didatalah nama mereka. Anda nanti pilih ini ya, nanti sekian yang Anda dapat. Jadi sekian money politik yang Anda dapat dengan memilih si tertentu itu. Nah, ternyata pada menjelang hari pemilihan, bahkan sudah masuk hari pemilihan, kenapa ini kita belum dapat amplopnya? Padahal sudah hari pemilihan, sampai menjelang TPS ditutup mereka belum dapat, dan akhirnya kemudian mereka saling berinteraksi dan mengatakan ya sudah kita golput saja, kita sudah dijanji ternyata tidak datang, ya sudah kita tidak usah kasih. Sebegitunya masyarakat itu. Masyarakat kita sudah sepermisif itu. Masih ingat enggak kakak waktu kita melaksanakan Pilkada 2020 kan situasi COVID. Ya, betul. Waktu itu rapid test, kita gencar melakukan rapid test untuk mencegah penularan kan yang terjadi, mencegah agar semuanya aman dan kemudian kita mencegah tidak ada penularan yang terjadi. Nah, masyarakat itu di beberapa wilayah kan resistensi terhadap rapid test tinggi. Iya. Itu bikin spanduk besar-besar di depan lorong mereka, menolak rapid test, menerima money politik. Kami masih punya gambarnya itu. Foto-fotonya waktu itu masyarakat sini masyarakat lorong sekian masyarakat di gang ini menolak rapid test, menerima money politik. Oke. Itu sudah segamblang itu, sudah setransparan itu permintaan money politik disampaikan oleh masyarakat kita. Saya sering bertanya juga ini, tapi menarik juga mendengar dari mantan komisioner KPU. Terus sekaligus akademisi kan maksud saya. Masihkah kita bisa berharap pada calon atau anggota dewan yang terpilih yang lahir dari proses yang barbar ini? Masihkah? Saya kira tetap ada peluang kita melihat hal kebaikan dari hasil yang sudah dilaksanakan, bagaimanapun pemilu sudah dilaksanakannya. Pada akhirnya masyarakat kita harus disiapkan untuk mengawal, karena politisi ini semua akan tergantung pada suara pemilih kan. Pemilih yang nantinya akan menjadi rem bagi mereka, akan menjadi alarm bagi mereka bahwa politik tidak boleh sebarbar ini. Maka pendidikan pemilih harus maksimal dilakukan. Nah, terkait dengan pendidikan pemilih ini, waktu pasca Pilkada ya 2020 selesai, kita masuk tahun 2021 waktu itu. Pendidikan politik kan bagian tanggung jawabnya ada KPU kan? Bukan hanya KPU, kampus, kemudian partai, semua karena ya politik itu adalah ruang di mana semua dibicarakan, semua kebijakan diputuskan. Nah, ketika kita mengambil jarak dari politik, tidak memberi peran apa-apa, kita akan jadikan apa masa depan kita ke depannya. Oke. Saya ngobrol sama, sekali lagi referensi ke Kak Jihad waktu itu, Kak Saiful itu. Kak Saiful bahkan dengan lantang bilang yang paling bertanggung jawab justru partai politik. Dengan asumsinya begini, argumentasinya begini, dia bilang. Yang menawarkan ke masyarakat kan partai politik. Masyarakat tidak bebas memilih sebenarnya, karena yang menyiapkan para caleg ini kan partai politik. Setuju kah? Saya selalu melihat bahwa ini bukan kerja satu lembaga saja. Ini kerja bersama. Dengan situasi keprihatinan yang tadi saya sampaikan, semua fakta yang kami dapatkan di lapangan selama di KPU, ini darurat mengenai permisifnya masyarakat kita terkait money politik. Kata yang dipakai darurat. Darurat, Kakak. Mau dibawa kemana politik kita ke depan, masa depan kita, ketika semua bertaruh soal uang, bicara soal politik uang.
Kita bicara kebijakan itu mengatur semuanya, tidak mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, itu diatur politik. Nah, ketika produk politik dan sistem politik yang berjalan kita biarkan dan tidak ada upaya untuk turun tangan dengan situasi ini sambil kemudian kita saling menyalahkan bahwa ini yang paling bertanggung jawab, saya kira itu tidak akan merubah apa-apa. Tunggu dulu. Segelap ini kah ini barang ini? Iya, ini sudah darurat, Kakak. Apa ini saya coba kasih. Memang gelap begini kain kita ini. Kita jangan jadikan politik kita transaksional. Akan dibawa kemana politik kita masa depan kita ketika politik kita transaksional? Semua hal diputuskan. Saya terus terang saya bicara sebagai dosen politik juga Saya dosen politik dan dalam teori ilmu politik itu kita memahami bahwa semua diatur oleh politik. Mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, mulai dari hidangan apa yang tersaji di meja kita sampai apa yang kita lakukan ketika kita sekolah, ketika kita ke pasar, ketika kita di fasilitas kesehatan, ketika kita di bagian pendidikan dan sebagainya. Diputuskan oleh palu politik kan lewat kebijakan. Yang memutuskan mengeluarkan kebijakan itu produk politik. Nah, ketika pikirannya adalah transaksional, maka masa pikirannya adalah kembali modal selama 5 tahun memikirkan bagaimana kembali modal untuk cari modal 5 tahun ke depan. Kapan untuk masyarakat? Konon katanya anggota dewan itu kerja cuma 1 tahun, Kakak. 2 tahun pertama itu untuk mengembalikan modal, 1 tahun bekerja, 2 tahun berikutnya itu untuk kumpulkan modal. Di 1 tahun orang kerja katanya, Kakak. Tapi saya kira itu harus diputus. Dan mulai sekarang, maksud saya kita yakin saja bahwa usaha sekecil apapun yang kita lakukan untuk memerangi money politik, kita walaupun tidak langsung berhasil, tapi masyarakat menjadi tumbuh untuk semakin cerdas. Menurut Kakak, dalam melihat politik. Yang mana duluan? Apakah caleg ini yang membagikan uang duluan karena sudah punya cara ceritanya, ataukah masyarakat yang duluan minta-minta? Saya kira bukan lagi pada posisi menyalahkan siapa yang lebih dulu. Saya melihat bahwa mari kita siapkan masyarakat kita siap untuk pemilihan yang lebih sehat. Masih bisa juga? Bisa. Tidak ada usaha yang tidak sampai, walaupun mungkin harus setengah mati, bertahap dan seterusnya. Tapi saya yakin itu pasti kita akan sampai pada apa yang menjadi cita-cita ideal kita. Kita menuju ke situ. Yang tidak akan sampai adalah ketika kita tidak berbuat apa-apa. Maka selalu saya bilang bahwa kita semua harus turun tangan dalam hal ini. Media, kampus, KPU, partai, masyarakat sendiri. Pendidikan pemilih harus dilakukan. Sampai kapan kita mau transaksional? Kan begini, Kak, kondisi masyarakat nih ya. Itu kalau saya ngomong sama temanku, ada teman biasa itu datang. "Woi, saya mau maju sebagai caleg." Pertanyaan pertamanya itu bukan kau punya kapasitas atau tidak. Berapa kawanmu? Pertanyaannya ada di kawanmu. Dan itu memang begitu kan maksud saya kan? Itu frame yang terlanjur terbentuk. Tapi kan kita bisa merubah itu. Masyarakat ya setidaknya bukannya optimisme berlebihan ini, Kakak? Kita tidak bisa melakukan perubahan apa-apa kalau kita tidak memulai dengan yakin dulu kan. Ketika masyarakat kita memilih untuk mengkonsolidasikan dirinya, memenangkan pilihan mereka dengan ya bisa dikatakan mereka bunuh diri kelas ya. Memilih kotak kosong waktu itu kan ada pemilihan yang biayanya puluhan miliar tapi yang dipilih bukan manusia. Iya, betul. Dan itu kan sedih sekali sebenarnya. Iya, anggaran begitu besar yang dikeluarkan oleh penyelenggara waktu itu untuk melakukan kegiatan, menyiapkan tahapan penyelenggaraan. Yang terpilih bukan manusia kan? Iya. Masyarakat kita pernah melakukan protes. Makassar loh ini. Protes dengan sistem yang ada. Peluang itu ada ke depannya. Dan Makassar ini kota dengan dinamika masyarakatnya sangat rasional. Kita selalu memimpikan bahwa politik kita haruslah berbasis gagasan. Politik kita harus adu argumentasi dan adu visi misi. Masyarakat kita cerdas dalam memilih. Nah, dimulai dari sekarang semua mari kita turun tangan dan kemudian menyiapkan masyarakat kita siap dengan situasi itu. Ini tidak bisa ditoleransi karena ketika kita menganggap bahwa politik ya sudahlah, politik itu transaksional. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana arah kebijakan publik ke depannya, bagaimana politik anggaran tidak akan ada untuk sektor publik yang diprioritaskan ketika itu terjadi. Kakak, kalau memang segamblang itu money politik di kita ini, kan kita punya institusi, Kakak, kita punya Bawaslu, kita punya polisi, kita punya jaksa, kita punya KPU misalnya. Terus kenapa tidak ditindaki, Kakak? Kenapa kesannya para institusi ini diam saja melihat situasi ini? Dan ini kan maksudku
terpampang nyata Kakak. Ada depan kita ini barang ini. Saya sepakat bahwa masalah terbesar kenapa money politik itu begitu menjamur di mana-mana, begitu tumbuh subur karena memang pada punishment-nya ya. Oke. Pada sanksi hukum yang tidak terlalu berat diberikan, tidak terlalu tegas, dan itu belum diatur dengan sangat tegas di PKPU kita. Harusnya ada langsung tindaki. Harusnya kewenangan berlebih itu diberikan kepada Bawaslu, tidak sekedar berakhir dengan rekomendasi. Iya. Gakumdu, saya kira di internal instansi itu sudah mulai bergeliat tentang ini tidak usah terlalu banyak koordinasinya, begitu ada langsung tindaki dan naikkan statusnya untuk kemudian diproses kan. Saya kira perdebatan itu sudah mulai di penegak hukum itu sudah mulai dibahas. Dan memang yang pertama ketika kita bicara institusi ini harus berdaya, institusi harus diberikan alat untuk kemudian mereka bikin efek jerah. Dalam hal ini hukum harus tegas terkait dengan money politik. Kemudian yang kedua adalah membangun kesadaran pada pemilih tadi, melakukan pendidikan pemilih terus-menerus, kemudian menyiapkan kader di setiap masyarakat, kemudian di setiap wilayah. Kemudian yang ketiga menjadikan money politik itu sebagai musuh bersama. Jadi materi sosialisasi saya kira untuk lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU maupun Bawaslu, jangan hanya membahas tentang kapan hari H, kemudian datang ke TPS, kemudian tahapan apa yang sementara jalan. Coklit lah. Bukan cuman itu, tetapi ada makna di setiap sosialisasi dan pendidikan pemilih yang ditanamkan ke masyarakat bahwa money politik ini musuh bersama. Dan itu harus digaungkan seluas-luasnya. Kakak, saya tertarik pada pemilih pemula ini, Kakak. Gen Z ini. Konon ada beberapa artikel yang saya baca, generasi muda tuh tidak mau berpolitik karena selalu dianggap kotor. Melihat situasi hari ini ya benar juga kan, misalnya itu satu. Yang kedua memang di artikel itu saya baca bahwa para pemuda di dunia ini tidak mau berpolitik karena dianggap pekerjaannya orang tua. Kalau itu mungkin saya tidak sepakat ya terkait pendapat umum itu, karena di departemen saya saja di ilmu politik Unhas, animo mahasiswa untuk berpolitik itu tinggi sekali. Ini saja mereka belum sarjana sudah 2 orang yang terpilih jadi anggota DPRD loh. Ini mereka kuliahnya masih banyak. Mereka sudah lolos jadi anggota DPRD ada di kota, ada di kabupaten. Positifkah itu, Kakak? Terkait dengan animo anak muda, mereka aktif untuk berpolitik dan langsung terjun, bukan hanya sebagai tim sukses, tapi mereka menjadi aktornya. Itu dilihat dari situ. Itu mereka bukan apatis, mereka sudah mulai terlibat. Sekarang mungkin kita berharap bahwa ada warna berbeda yang mereka bawa. Generasi Z ini kan kalau kita lihat beda dengan generasi yang lain karena mereka terpapar gadget, terpapar informasi itu begitu kencang. Dan karakteristiknya salah satunya adalah mereka itu rasional. Sangat rasional sebenarnya, karena informasi apa yang tidak mereka dapat di gadget mereka. Mereka dapatkan itu informasinya semua. Jadi ketika kemudian gelombang politik baru ini digaungkan mereka dengan membawa isu yang jarang diangkat, misalnya kami berpolitik dan kami tidak menggunakan money politik, kami berpolitik dan kami membawa gagasan, kami berpolitik dan kami membawa harapan tentang lingkungan yang lebih hijau, lebih sehat dan lebih layak ke depannya. Itu yang harus ditumbuhkan ke mereka, mewarnai pola politik lama yang sudah terlalu mendominasi dan mereka membawa warna baru. Penting mereka hadir. Sangat penting. Mereka mendominasi DPT loh. Iya. Persentase DPT kita yang dikeluarkan oleh KPU RI, Sulsel maupun Makassar, 60%-nya itu diisi oleh Gen Z dan generasi milenial. Jadi 2 generasi yang menjadi ceruk terbesar dalam komposisi DPT yang ada. Tidakkah yang menarik sebenarnya kalau kita bicara anak muda adalah, tidakkah mereka hanya jadi objek, Kakak? Maksudku begini, semua kandidat kayaknya memanfaatkan sosmed demi menyasar anak muda ini, dan beberapa konten yang saya lihat sih sangat tidak substantif. Sekarang pertanyaannya, yang menguasai jagat medsos siapa? Sasaran mereka siapa? Kan anak muda. Iya. Kalau misalnya kandidat menggunakan medsos tapi garing,
Kan mereka ditinggalkan juga. Mereka punya banyak sekali pilihan tontonan. Susah sekali mereka dikendalikan ini. Iya. Jadi politik kita sedang kedatangan generasi baru di mana mereka adalah pengendali medsos, kemudian pengendali secara jumlah mereka yang terbesar, dan yang sekarang berusaha untuk dipacu adalah mereka siap dengan politik. Dan kita lihat di pemilu kemarin sudah banyak sekali yang terjun dan langsung turun sebagai aktor utama, bukan lagi sebagai tim ses, bukan lagi di belakang layar. Tapi kita berharap sih catatannya ya, mudah-mudahan mereka yang terpilih karena gagasannya, karena cara-cara kreatif yang mereka lakukan, karena kampanye-kampanye baru yang beda dari yang lain, bukan bawa nama besar keluarga. Itu tidak bukan angin segar kalau hanya mengandalkan nama besar misalnya tanpa kapasitas. Ada yang bawa nama besar tapi memang punya kapasitas, tapi ada juga yang memang modal nama besar itu. Aduh, jangan sampai seperti itu. Setidaknya imbangilah dengan Anda pantas untuk membawa aspirasi rakyat. Ngomong-ngomong soal kapasitas kan, saya di kode-kode dari tadi sebenarnya. Kita sudah 30 menit bicara ini, tidak terasa. Tapi bicara tentang kapasitas, saya sebagai anak milenial kakak, anak milenial, saya salah satu hobiku Netflix. Ada satu quote itu teringat sekali di kepalaku sebagai mantan komisioner KPU dan akademisi. Mudah-mudahan bisa bantu saya menjawab pertanyaannya. Quote-nya begini kakak. Kekuasaan dipersengketakan oleh orang yang layak dengan orang yang memuja kekuasaan. Pertarungannya abadi. Pertanyaan saya ini kakak, bagaimana caranya saya, masyarakat luas ini, itu bisa membedakan orang ini itu layak berkuasa atau dia hanya memuja kekuasaan? Yang pertama pasti harus mempelajari visi misinya kan, harus tahu programnya, harus tahu apa sih sebenarnya cara berpikirnya itu bagaimana, kemudian kebijakan apa yang diambil. Maka menyiapkan pemilih kita menjadi cerdas itu penting sekali, dan itu bukan hanya tanggung jawab media, itu juga tanggung jawab penyelenggara untuk memberikan masyarakat hak publik untuk tahu siapa kandidatnya. Itu harus mereka penuhi, harus penyelenggara harus penuhi itu. Sorry, saya mau tanya dulu paling, pendidikan politik kita sudah idealkah? Ya tentu masih jauh dari ideal, masih banyak PR di situ. Makanya kita tidak boleh berhenti. Nah, terkait dengan tadi pengetahuan tentang siapa sebenarnya calon kita, itu penting sekali untuk disampaikan ke masyarakat. Siapa dia ini harus Iya, siapa mereka, track record mereka, dan harusnya latar belakang mereka itu harus dibuka ke publik. Apa visi misinya, apa programnya, apa kebijakan yang mereka ambil. Siapa dia, latar belakangnya sebelumnya. Jangan sampai tidak punya latar belakang, tidak punya dia pernah aktif di mana, kontribusi sosial politiknya apa, tiba-tiba cek hanya karena punya isi tas yang tebal lantas duduk. Kan itu pokoknya politik ya semua harus bertanggung jawab, dan khususnya penyelenggara ya harus bertanggung jawab terhadap para kandidat yang ditampilkan ke publik. Ini kan penyelenggara ini ibaratnya kontestasi pencalonan itu adalah etalase terbuka yang harusnya bisa dilihat dengan gamblang oleh seluruh publik, seluruh masyarakat. Maka menghadirkan calon tentang kapasitas dan kompetensi mereka itu adalah tanggung jawab oleh penyelenggara untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat untuk mengetahui calonnya tadi. Itu hal yang tersirat yang tetap harus diutamakan oleh penyelenggara. Dan itu tanggung jawab semua orang. Semua. Tapi penyelenggara punya tanggung jawab lebih karena mereka yang menyelenggarakan. Jadi tidak boleh lepas dari situ bahwa sekedar melaksanakan kerja-kerja administrasi saja, kemudian mengenalkan hari H, tapi tidak bertanggung jawab terhadap calon yang dihadirkan. Kan pada dasarnya sebenarnya adalah siapa yang dicalonkan dan bagaimana rakyat menentukan pilihannya. Kalau kita kembali ke 3 hal tadi yang menjadi tugas utama KPU, KPU ada itu untuk 3 fungsi utama saja. Yang pertama, melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Nah, di poin ini bagaimana pemilih memahami siapa yang akan mereka pilih. Itu kan tanggung jawab penyelenggara. Selain bahwa mereka bukan hanya sampai bahwa pemilih itu harus terdaftar di DPT selesai urusan KPU. Tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Tapi pemilih harus tahu siapa calon yang kemudian mereka akan dicalonkan dan sudah ditetapkan oleh KPU. Siapa mereka, apa latar belakangnya. Ada tanggung jawab penyelenggara yang begitu besar untuk mengenalkan para calon ini kepada pemilih. Itu bagian dari melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Kemudian memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh peserta pemilu. Itu harga mati, ini tidak bisa ditoleransi ketika ada upaya. Mau disabilitas kayak mau sakit semua, kayak mau apa kayak.
Semua harus disampaikan, semua harus dilayani. Hal tersebut, melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, kemudian memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh peserta pemilu. Yang ketiga, menjaga kemurnian suara tadi. Itu saja, selesai ini. Begitulah tugas termasuk KPU. Murni memilih tanpa ada serangan fajar. Itu makanya itu tanggung jawab KPU di situ. Bahwa bagaimana menghadirkan pemilu yang sehat, pemilu yang cerdas, pemilu yang kemudian berintegritas. Ngobrol sama akademisi itu tidak terasa. serius. Waktu kita saya dikode-kode dari tadi, tapi saya tidak mau berhenti sebenarnya. Tadi saya ngomong sama akademisi itu tidak terasa waktunya. Tapi begini, pertanyaan penutup paling, 3 buku yang harus dibaca. Ini versi apa? Versi mahasiswa? Terserah aja. Yang mempengaruhi seorang Endang Sari hari ini itu 3 buku. Yang pertama, yang paling mempengaruhi ya. Saya suka Hatta. Jadi segala hal tentang biografi Muhammad Hatta itu sangat saya suka. Ya untuk Indonesia ya. Kemudian yang kedua, ya saya baca Pramudia Anantatur. Ya, kenapa semua orang baca dia ya? Bingung juga saya. Karena kita mendapatkan sejarah versi yang lain dari versi. Saya langsung muncul quote-quote di kepala aku Pramudia. Lanjut. Apalagi ya yang ketiga? Yang ketiga? Buku. Apa aja? Iya, saya baca Taiko. Eiji Yoshikawa. Buku Jepang. Iya, novel. Oke, pernah dengar tapi saya belum baca. Iya, Taiko, Eiji Yoshikawa. Dia bicara tentang 3 karakteristik kepemimpinan yang pernah menjadi pemimpin di Jepang. Itu sangat berpengaruh sih bagaimana melihat pemimpin. Bagaimana Hideyoshi, bagaimana Oda Nobunaga dan Tokugawa Ieyasu. Dan penting buat penting bagi politisi untuk membaca itu. Anak politik juga wajib baca ini. Kalau mereka mau jadi politisi. Masyarakat juga penting dong kalau mau punya indikator memilih pemimpin tuh kayaknya penting juga dia ngomong ini. Iya. Kalau terkait dengan pemilu banyak lagi bukunya. Tapi kalau akademisi ditanya buku, repot ini. Kalau akademisi dibawa, aduh. Itu pembahasan baru. Kakak, terakhir mau ngomong sama masyarakat apa kakak? Ya, yang pertama, pilkada itu kan hanya digelar sekali dalam 5 tahun. Jadi mari menggunakan momentum ini untuk kemudian memilih yang paling pantas untuk menjadi pemimpin kita. Jangan sampai salah pilih di situ. Itu yang pertama. Makanya aktif menggunakan hak pilih, datang ke TPS atau memperjuangkan hak pilih, pastikan kita sudah terdaftar. Kemudian aktif untuk cari tahu bahwa kita sudah menjadi bagian dari pemilih atau tidak. Hak itu harus diperjuangkan dan hak itu harus digunakan sebijaksana mungkin. Aktif Ki? Iya, aktif Ki. Terus apa lagi ya? Terserah. Dah, cukup. Terima kasih. Kakak Endang, terima kasih mantan komisioner KPU Makassar periode 2018-2023. Terima kasih Kakak sudah hadir. Saya tercerahkan sekali hari ini. Terima kasih. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi. Tolong tinggalkan komen siapa lagi yang harus kami undang di meja ini. Kami ngomong-ngomong, kami intip isi kepalanya. Saya Sal pamit, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.